Shalom, selamat pagi, selamat datang buat ibu-ibu yang hebat di seluruh Indonesia, dimanapun pada pagi hari ini, hari Sabtu di bulan yang baru, bulan penuh cinta kalau kata orang ya, Februari 2025. Semoga di awal Februari ini kita memiliki banyak cinta, terutama buat wanita-wanita hebat yang menyaksikan acara Women Ministry dari Genius secara Alkitab. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita uh, pada hari Sabtu ini kita tema kita adalah pengaruh perempuan pada raja-raja Yehuda yang dibawakan oleh narasumber kita wanita hebat Ibu Grace Sumilan. Hal ini menceritakan bagaimana perempuan-perempuan ini pada zaman raja-raja Yehuda. Sebelum kita memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Puji syukurkan panjatkan kehadiranmu ya Allah, atas semua berkat kasih karuniamu pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan di Zoom Women Ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati acara kami pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan, Kau memberkati Ibu narasumber kami, Ibu Grace. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada beliau agar beliau mampu memberikan seluruh pengetahuan yang terbaik Tuhan, agar kami juga mengerti, memahami bagaimana perempuan-perempuan pada masa Raja Yehuda. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan orang-orang yang mendengarkan, yang melihat acara kami pada pagi hari ini, agar semuanya dapat diberkati dan memahami seluruh maksud dari pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga perangkat kami, sinyal kami, agar acara kami ini tidak terhalang dan kami dapat memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Tuhan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Selanjutnya, acara ini kita serahkan kepada Ibu Grace Sumilan. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Christine atas pelayanannya hari ini jadi moderator kita ya. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Puji Tuhan, pertama-tama saya mohon maaf, ini atas kesalahan saya di thumbnail dari acara ini tertulisnya Raja Amon. Saya salah kasih input ke suami saya yang membuat thumbnail, mestinya Raja Manasya. Nanti setelah siaran ini baru akan saya perbaiki ya. Jadi Raja Amon itu justru yang untuk Sabtu mendatang. Mohon maaf, ini bukan salah suami saya, salah saya ini. Saya salah kasih input data sama dia ya. Baik, hari ini kita belajar Raja-Raja Yehuda, yaitu di Raja Manasya. Baik, saya akan share screen di sini. Ya, ya, saya harap eh, bisa terlihat dengan baik layarnya ya. Baik. Nah, kita membahas Raja Manasya. Seperti apa Raja Manasya? Siapa yang mempengaruhi hidupnya? Jadi dari semua pembahasan ini sebenarnya kita hanya ingin mengulik kesimpulan akhirnya tuh siapa sih yang berpengaruh di dalam hidupnya. Maaf saya matikan kipas angin, saya lupa takut suaranya mengganggu ya. Jadi Raja Manasya ini raja yang sangat jahat gitu ya. Dan ujung-ujung dari pembahasan ini adalah kita ingin tahu gitu, setiap raja atau pemimpin daripada kerajaan Yehuda Selatan itu siapa yang berpengaruh dalam hidup mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para women ini paham. Ini loh yang harus kita lakukan sebagai para perempuan. Tapi kalau di dalam pembahasan itu kita juga nggak menolak ketika kita membahas para ayah, para suami, para kakek, ya, mertua, dan sebagainya. Kalau memang Alkitab itu mengungkapkan ke permukaan, sekalian kita bahas gitu ya. Nggak hanya pengaruh women aja.
Baik, nah kita lihat Raja Manasya ini raja yang sangat jahat, tetapi pada akhir hidupnya dia bertobat. Bahkan dia adalah raja yang paling jahat di antara 20 raja Yehuda. Total ada 20 raja Yehuda Selatan, dia itu termasuk kategori yang paling jahat. Ya, sudah sangat jahat tapi masih memecahkan rekor paling jahat gitu ya. Kita lihat di dua raja-raja pasal 21 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-9. Bolehkah minta tolong Ibu Christine yang bacakan buat kita di sini? Dua Raja-Raja 21 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Sebentar Ibu, dua dua raja-raja 21 ayat 2 sampai 9. dua Raja-Raja 21 ayat 2 sampai 9 demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah punahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Iya, terima kasih, Bu. Ini panjang lebar, sebenarnya ayat kuncinya hanya di ayat 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ya. Dan ayat 9. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasya menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan di hadapan orang Israel. Jadi sangat jahat dan paling jahat ya. Yang ditawarin nggak usah kita baca. Lalu setiap raja ini memang ada labelnya. Label Alkitab itu kayak memberikan cap gitu. Raja ini baik, raja ini jahat, raja ini baik, raja ini jahat gitu ya. Label dari Alkitab itu sebenarnya kategorinya adalah disebut baik atau jahat itu bukan yang kayak mencuri, merampok, membunuh, bukan itu. Tapi dia menyembah Allah Israel yang hidup itu disebut baik. Membelakangi Allah Israel yang hidup itu disebut jahat. Ya. Nah, si Raja Manasye ini labelnya adalah sangat jahat. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan pertobatan. Nanti kita akan bahas bagaimana dia mengakhiri hidupnya dengan pertobatan. Lebih kurang 6 tahun terakhir sebelum dia mati itu dia bertobat ya. Baik, sekarang kita lihat umurnya saat menjadi raja adalah 12 tahun. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsiba. Jadi umur 12 tahun itu menjadi raja.
kebetulan kami di program The Holy Generation untuk remaja pemuda, kami juga mengulik beberapa tokoh yang kebanyakan diantaranya juga raja-raja, karena raja-raja ini jelas umurnya 12, ada yang umur 18, ada yang umur 21, karena kami ini melayani usia 12 sampai umur 21. Jadi yang raja-raja Yehuda ini yang umurnya itu tercatat di antara rentang 12 sampai 21 kami bahas. Termasuk salah satunya Manasya ini sudah kami bahas ya. Waktu itu yang menulis dan mengajarkan adalah Kak Ramona Napitupulu, rekan saya ya di tim The Holy Generation. Saya tadi minta materi sama dia, baca-baca lagi materi dia. Ternyata karena kami ini membahas di The Holy Generation itu secara holistik, tidak cuma tinjauan Alkitab, tapi juga tinjauan psikologi, juga fakta-fakta yang ada. Dari situ kita menyimpulkan bahwa umur 12 tahun itu secara psikologi adalah umur di mana seseorang anak itu sudah bisa mengambil keputusan. Dan umur 12 tahun itu adalah umur di mana seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh teman-temannya sebaya. Nah, ini adalah umur yang sangat rawan. Kalau kita nggak bisa mengajari anak-anak kita untuk bergaul dengan baik, nggak bisa memagari dia untuk firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan dikatakan orang yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tapi orang bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang. Di sini Alkitab memang nggak menjelaskan secara detail bagaimana papahnya Manasya ya. Papahnya Manasya yaitu Raja Hizkia ya. Bentar saya lihat. Jangan sampai saya salah sebut nama ya. Benar ya Raja Hizkia ya. Itu materi kita minggu lalu ya. Alkitab memang nggak menjelaskan secara detail apakah Hizkia itu mengajarin Manasya takut akan Tuhan atau enggak gitu ya. Tapi yang jelas gini, bisa jadi ada satu miss atau ada satu mata rantai yang hilang di mana di usia 12 ini Manasya ternyata lebih memutuskan untuk mengikuti jalur teman-temannya. Karena apa? Karena yang mempengaruhi hidup Manasya ini di ayat 2 tadi sudah dibaca Bu Christine. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dia dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan orang-orang sejamannya, di mana orang-orang sejamannya itu menyembah berhala. Dia dipengaruhi oleh teman-teman sepergaulannya, di mana pada saat itu yang tren itu adalah penyembahan berhala, bukan menyembah Allah Israel yang hidup. Yang lagi tren, yang lagi viral itu gitu ya. Makanya umur 12 tahun ini umur yang sangat rawan. Orang tua harus memperhatikan. Jangan sampai di masa akhir balik ini mereka terhilang. Banyak anak sekolah minggu taat, tapi begitu remaja mereka hilang. Nah, itu perlu kehati-hatian dari pihak orang tua ya, dari pihak kita para women ya. Harus perhatiin anak-anak kita, apalagi ketika mereka di usia akil balik. Itu sangat usia yang sangat rawan sekali. Nah, kita lihat ternyata Manasya ini memerintah selama 55 tahun. Dan masa pemerintahan Manasya ini adalah masa pemerintahan terpanjang dari seluruh raja-raja Yehuda Selatan dan Israel Utara. Jadi kalau dibandingkan pemerintahan raja-raja itu, baik di kerajaan Israel Utara maupun di kerajaan Yehuda Selatan, itu Raja Manasya ini paling lama. 55 tahun itu adalah 2 generasi. Ya. Karena saya banyak teori ya, kalau saya berteori, 1 generasi itu dihitung 20 tahun. Kenapa saya berteori gitu? Karena bangsa Israel itu untuk berperang, hukum perang Israel itu boleh berperang setelah umur 20. Ya, jadi saya percaya 1 generasi itu adalah 20 tahun. Jadi kalau dia memerintah selama 55 tahun, dia akan mempengaruhi 2 generasi setidak-tidak. Iya. Ini masa pemerintahan yang nggak main-main. Panjang loh 55 tahun tuh ya. Sedangkan Presiden Indonesia aja setiap 5 tahun sekali diganti ya kan. Ini 55 tahun, panjang sekali masa pemerintahannya ya. Kita lihat berikutnya. Dia pernah memerintah 11 tahun bersama dengan ayahnya sejak dia menjadi raja umur 12. Jadi umur 12 itu dia jadi raja, selama 11 tahun dia memerintah bersama dengan Hizkia ayahnya.
Setelah itu, selama 45 tahun sisanya, setelah ayahnya mati, dia memerintah secara tunggal. Ini bisa kita lihat ya di 2 Raja-Raja 21 ayat 1. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsiba. Berarti kan 2 Tawarik pasalnya yang ke-33 ayat 1. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dari mana kita bisa tahu kalau dia 11 tahun memerintah bersama Hizkia ayahnya? Nah, ini diteliti oleh Bapak Pendeta Abraham Park. Saya sudah tulis sumbernya di sini. Bapak Pendeta Abraham Park Demin Dede ini dari Korea. Beliau menulis buku Sejarah Penebusan. Nih, saya juga sangat tertolong oleh buku ini untuk menyusun materi ini ya. Bentar. Saya juga tertolong oleh buku ini ya. Jadi Bapak Pendeta Abraham Park ini mengcompare antara sejarah yang ditulis di Alkitab dengan sejarah umum, sejarah dunia. Berapa tahun sebelum Masehi, Masehi, Masehi gitu ya. Dari situlah akan ketahuan bahwa raja ini memerintah bersama ayahnya sekian tahun. Memerintah tunggal sekian tahun. Memerintah bersama dengan anaknya sekian tahun. Nah, kalau untuk Raja Manasya ini, dari penelitian Bapak Pendeta Abraham Park terhadap tahun-tahun itu, menelitinya gini, selain di-compare dengan sejarah dunia, dia juga compare dengan sejarah kerajaan Israel Utara. Jadi kalau di Alkitab kan tertulis ya, ketika Raja Israel Utara memerintah di tahun kesekian, maka si anak raja ini memerintah menggantikan ayahnya di kerajaan Yehuda Selatan. Sebaliknya nanti waktu memberi keterangan kepada Raja Israel Utara ada keterangan ketika si Raja Yehuda Selatan ini memerintah di tahun kesekian, maka naiklah si anaknya ini apa naiklah si raja berikutnya ini. Kalau kerajaan Israel Utara itu nggak turun temurun ya, tapi ya ada yang turun temurun, ada yang tidak. Tapi beda kalau Yehuda itu semuanya keturunan Daud kecuali Atalia itu bukan keturunan Daud, ya kan? Jadi dia mengcompare antara tahun-tahun penobatannya raja kerajaan Israel Utara, dikompar atau dibandingkan dengan eh, pelantikan raja-raja Yehuda Selatan dibandingkan dengan sejarah dunia. Dari situ disimpulkan bahwa Manasya ini pernah memerintah bersama dengan ayahnya selama 11 tahun. Sejak dia umur 12 itu dia memerintah bersama ayahnya 11 tahun. Setelah itu dia 45 tahun pemerintahan tunggal. Tapi kalau Anda cari ayatnya ini nggak ada. Nggak ada ayatnya. Ini hasil penelitian manusia ya kan. Di Alkitab nggak ada ayatnya. Baik, kita percayai aja ya, karena Pak Abraham Park ini seorang peneliti yang luar biasa ya, menghasilkan berjilid-jilid buku sejarah penebusan ya. Kalau Bapak Ibu kepengen belajar sejarah penebusan, ikut kelas hari Selasa ya, free ya. For free hari Selasa, setiap jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam. Itu jarang kita sampai jam 9 malam, karena tanya jawab itu sering nggak ada banyak pertanyaan, jadi kadang-kadang setengah 9 kita sudah bubar ya. Baik, sejarah penebusan bagus sekali. Saya rekomendasikan untuk Anda belajar sejarah penebusan. Nah, sekarang kita lihat Hizkia ini papahnya si Manasya ini raja yang baik. Cuma sayangnya dia di akhir hidupnya itu jatuh dalam kesombongan. Tetapi Tuhan pulihkan. Ya, jatuh dalam kesombongan tapi nggak sampai menyembah berhala. Tapi bukan berarti kesombongan itu dosa yang bisa diremehkan ya. Tetap nggak nyembah berhala, tapi kesombongan itu juga dosa serius ya kan. Lalu Manasya anaknya ini raja yang sangat jahat, kok bisa begitu ya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kok bisa papahnya takut akan Tuhan ya kan? Kok bisa dia menjadi raja yang sangat jahat ya kan? Nah, sekarang kita lihat ternyata walaupun dia pernah memerintah bersama dengan ayahnya kira-kira 11 tahun, ternyata pemerintahan bersama itu tidak menjamin mereka menjadi raja yang sama-sama baik atau sama-sama jahat. Ini terjadi nggak cuma sama mereka berdua. Banyak raja-raja udah kita teliti. Papahnya jahat, anaknya baik. Papanya baik, anaknya jahat ya. Padahal pernah memerintah bersama-sama gitu ya. Artinya kebersamaan seorang ayah dengan anaknya dalam satu dunia lingkup pekerjaan atau pelayanan mereka bukan menjadi jaminan untuk seorang ayah itu bisa menularkan karakter-karakter positif pada anaknya dan tidak menjamin bahwa anak ini bisa mengunduh hal-hal positif dari ayahnya. Dan juga sebaliknya,
tidak jaminan ketika mereka bekerja dan melayani bersama-sama bahwa si anak ini akan juga ikut jahat seperti ayahnya, itu enggak jaminan. Ya, karena mungkin ketika mereka memerintah bersama-sama yang dibicarakan soal politik, soal keamanan negara, soal mungkin pendelegasian tugas, soal orang-orang yang membantu mereka, soal kebijakan publik, bla 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 gitu ya. Tidak selalunya kebersamaan dalam mereka memerintah bersama-sama itu membuat mereka otomatis, secara otomatis itu nggak bisa. Jadi seorang ayah kalau memang mau anaknya takut akan Tuhan, si ayah ini harus menularkan hidup takut akan Tuhan dengan sengaja. Bukan berarti kalau mereka satu kantor itu pasti semuanya beres. Enggak seperti itu. Satu kantor ya satu kantor aja, tetapi untuk menularkan gaya hidup takut akan Tuhan itu butuh keseharian, dalam keseharian. Bukan karena bersama-sama di dalam kantor yang sama dan pekerjaan dan perusahaan yang sama, tetapi harus ditularkan secara sengaja dalam keseharian. Itu yang penting kita catat. Berikutnya adalah kita lihat umurnya saat selesai memerintah 66 tahun, sudah usia senja ya. Sudah usia senja ini Manasya karena dia memerintahnya kan lama tuh 55 tahun ya kan. 50 berapa tahun? Tadi lupa. 55 tahun ya. Jadi pada saat dia selesai memerintah itu usia senja 66 tahun. Dan setelah saya teliti, semua raja-raja ini saya teliti, ada nggak catatan pola 3 generasi dalam hidup mereka? Jangan ditanya kalau di silsilah pasti ada ya. Kalau di silsilah pasti lengkap, jangan cuma 3 generasi, berpuluh-puluh generasi ada. Tapi saya nggak mau ayat yang silsilah. Saya ingin ayat di luar silsilah yang bisa mendapatkan di situ pola 3 generasinya. Nggak ada. Kalau Manasya ini nggak ada pola 3 generasinya. Hanya dicatat ayahnya. Dan dia. Ada satu ayat yang mengatakan Manasya bin Manasya bin Hizkia, hanya satu ayat. Tapi untuk mencatat kakeknya Manasya yang namanya bentar, kakeknya Manasya yang namanya Ahaz itu nggak ada catatan. Kalau pola 3 generasi itu harus kakek, papa, anak. Nah itu baru pola 3 generasi. Nah Manasya itu tidak mengalami pola 3 generasi. Beda dengan papahnya Manasya yang namanya Hizkia. Itu mengalami pola 3 generasi. Ada ayat yang di luar silsilah itu mencatat pola 3 generasi muncul dalam ayat yang sama, namanya Hizkia, papahnya dan kakeknya. Lalu papahnya Hizkia yang namanya Ahaz itu juga mengalami pola 3 generasi karena ada ayat yang mencantumkan dari sejak Yotam, Ahaz, Hizkia. Jadi sampai di generasi Manasya ini pola 3 generasinya terputus. Nggak ada penerusan tongkat estafet dari kakeknya ke dia. Ya, sekarang kita akan lihat berikutnya. Generasi Manasya ini adalah generasi ke-15 ketika Daud itu dihitung sebagai generasi pertama. Manasya adalah orang ke-15. Tapi kalau Daud nggak dihitung Salomo itu pertama, maka Manasya ini generasi ke-14. Ya, nah, dalam silsilah Yesus Kristus, menurut versi Matius, Hizkia tercatat sebagai generasi ke-12. Kok bisa gitu, Bu Grace? Iya, karena dalam silsilah Yesus Kristus ada beberapa nama raja yang tidak tercantum di situ. Ada lompat generasi penulisannya di situ. Nah, kalau dalam silsilah Yesus Kristus, Raja Manasya ini adalah generasi ke-12. Karena itu tadi, ada beberapa nama raja yang tidak termuat di situ. Sekarang kita akan lihat apa komentar Alkitab terkait dengan Daud. Jadi seluruh raja-raja ini saya teliti, ada nggak komentar Alkitab terkait dengan Daud? Ya, ternyata ada. Dikatakan seperti ini. Ia menaruh patung berhala yang telah dibuatnya di dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu udah firman nama Daud, udah berfirman sama Salomo,
bahwa di bait Allah yang didirikan oleh Salomo, yang visinya itu tadinya diemban oleh Daud, tetapi karena tangan Daud itu berlumuran darah, Tuhan itu bilang nanti yang membangun bait Allah ini bukan kamu tapi anakmu. Di situ Tuhan udah berfirman baik kepada Daud maupun ke Salomo bahwa di rumah ini di Yerusalem udah dipilih bagi Tuhan, dipilih oleh Tuhan di antara segala suku Israel. Tuhan itu memilih bait Allahnya, Tuhan memilih Yerusalemnya untuk Tuhan itu menaruh namanya untuk selama-lamanya. Saya agak saya merenungkan ayat ini. Yang saya renungkan adalah seperti ini. Kok bisa sampai detail sekali kata-katanya termuat di sini? Di dalam 2 Tawarik 33 ayat 7 sampai 8, di dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 7 sampai 8, apa tertulis secara detail apa kata-kata Tuhan kepada Daud, apa kata-kata Tuhan kepada Salomo itu tertulis detail sekali. Kenapa? Saya percaya ada orang yang mengajarkan kepada manusia sedetail itu. Ada orang yang menanamkan ke manusia, ingat loh nak, di rumah ini, di Yerusalem, ini adalah tempat pilihan untuk Tuhan memilih di antara segala suku Israel. Tuhan menaruh namanya untuk selama-lamanya di sini loh nak. Dan saya duga bisa saja itu ibunya yang kasih tahu gitu sama dia. Karena cuma karena detail sekali. Kalau nggak detail, mungkin ayatnya akan berkata seperti ini ya. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo bahwa Yerusalem adalah tempat yang dipilih Tuhan, titik. Ini enggak demi kata, titik, koma, persis seperti yang Tuhan katakan. Kepada zamannya Daud sama zamannya Salomo itu jauh di atasnya. Sedangkan dia ini adalah generasi ke-14 di bawahnya Daud. Jauh sekali, 14 kalikan 20 tahun berapa itu. Jauh sekali. Kok bisa sedetail itu? Pasti ada yang mengajarkan sama dia. Tetapi justru dia dikatakan, ia menaruh patung berhala yang telah dibuatnya di dalam rumah. Udah jelas-jelas tahu Tuhan tuh memilih rumah Allah, memilih Yerusalem untuk namanya berdiam selama-lamanya, malah dia menaruh patung berhala di situ. Sengaja, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kata-kata di dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih ini nggak hanya dimuat di kitab Raja-Raja aja loh, tapi juga dimuat di kitab Tawarik. Sekarang kita lihat ya. Eh Komentar Alkitab tentang yang terkait dengan Daud juga muncul di sini. 2 Tawarik 33:14. Ia mendirikan tembok luar pada kota Daud. Ya, nggak disebut pada Yerusalem. Atau nggak disebut pada Sion. Nggak. Tapi ditulis pada kota Daud. Jadi, Manasya ini ada catatan di dalam Alkitab yang terkait dengan Daud. Bahwa firman Tuhan kepada Daud itu dia udah paham. Bahwa kota Daud dia udah paham bahwa ini bukan kota sembarangan, ini kota Daud gitu ya. Bapak leluhurnya, nenek moyangnya dia ya kan. Nah, sekarang kita lihat arti nama. Kenapa kita mengulik arti nama? Karena dia ini dikelilingi oleh orang-orang yang punya arti nama seperti apa. Kita semua tahu bahwa di balik sebuah pemberian nama itu ada visi yang Tuhan berikan. Di balik sebuah pemberian nama itu ada visi yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, visi daripada orang-orang di sekitarnya ini pasti akan memberi pengaruh ke dia. Kita lihat ya, nama ayahnya Hizkia. Oh, ini saya salah ketik ya. Mestinya Hizkia ini. I-nya saya tulis L. Maaf, nanti saya akan edit ya. Nama ayahnya Hizkia. Hizkia itu artinya Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan kuat. Dan sudah terbukti ya, memang Hizkia ini orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan dia waktu sakit berdoa, Tuhan tambahkan lagi umurnya 15 tahun. Ya kan? Luar biasa loh Hizkia ini. Orang yang luar biasa hidup dekat dengan Tuhan, walaupun di akhir hidupnya dia jatuh dalam kesombongan. Nah, sekarang kita lihat nama ibunya. Nah, ini sangat menarik sekali. Nama ibunya ini hanya termuat di kitab Raja-Raja saja. Tidak termuat di kitab Tawarik. Setelah saya teliti, ternyata tidak hanya terjadi pada Hefsiba ini. Ada beberapa nama ibu-ibu raja ini yang hanya termuat di kitab Raja-Raja, tapi di kitab Tawarik nggak termuat. Tapi saya belum teliti kenapa bisa begitu ya.
Padahal kebanyakan informasi di kitab Raja-Raja itu di kitab Tawarik juga sama, mirip. Tapi kok aneh, ada beberapa nama ibu-ibu raja itu hanya tercantum di kitab Raja-Raja, tapi di kitab Tawarik tidak tercantum. Nah, saya belum meneliti lebih jauh kenapa bisa begitu ya. Nanti ya, sometimes kalau dalam pengajaran ini saya mendapatkan hasil penelitian, saya kasih tahukan ke Anda ya. Baik. Nah, nama ibunya ialah Hefsibah titik. Itu amat sangat jarang. Kebanyakan kalau nama ibu-ibu raja itu tidak cuma dicantum nama, tapi ada embel-embelnya di belakang. Misalnya perempuan Amon, misalnya anak Sakaria, anak siapa, gitu kan? Atau disebut nama ibunya ialah ini dari Yerusalem, dari Boskat, dari mana, dari mana. Ini kok sudah nama ibunya ialah Hefsibah titik. Nggak disebut siapa nama ayahnya Hefsibah ini. Nggak disebut Hefsibah ini dari bangsa mana. Nggak disebut Hefsibah ini anaknya siapa. Nggak disebut. Cuma singkat banget nama ibunya ialah Hefsibah titik. Itu pun hanya di kitab raja-raja. Di kitab Tawarik nggak ada. Nah, Hefsibah ini arti namanya my delight is in her atau kegembiraanku ada padanya. Ternyata setelah saya teliti Hefsibah ini muncul lagi di ayat lain, tetapi bukan nama orang, tapi adalah julukan yang Tuhan berikan kepada Israel ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, memulihkan Israel. Kita coba lihat ya, minta tolong Bu. Christine, tolong bacakan Yesaya 62 ayat 4. Yesaya 62 ayat. Yesaya 62 ayat 4, demikian firman Tuhan. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Ya, terima kasih Bu. Jadi di Yesaya 62 ayat 4 ini kita bisa lihat ternyata ketika Tuhan memulihkan umatnya, ketika Tuhan memulihkan negeri negeri apa umat pilihannya dikatakan tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Kata berkenan itu muncul nama Hefsibah ini. Jadi Hefsibah ini artinya my delight is in her, kegembiraanku padanya, atau bisa diartikan berkenan. Nama yang Tuhan berikan kepada Israel ketika mereka dipulihkan itu adalah Hefsibah ini. Oh, saya waktu meneliti ini saya bersorak ke kiri, aduh, saya pengen bukakan. Artinya apa? Hefsibah ini nggak ditulis siapa nama ayahnya, nggak ditulis siapa nama ibunya seperti yang muncul pada nama-nama ibu raja-raja Yehuda. Nggak ditulis dia berasal dari mana, tetapi kemungkinan besar, nih yang kita lihat ya, kemungkinan besar orang tua dari Hefsibah ini yang pernah hidup sejaman dengan Nabi Yesaya. Tadi kan ayatnya tentang Tuhan memberi nama Hefsibah kepada bangsa Israel yang sudah dipulihkan itu kan munculnya di Yesaya, Nabi Yesaya. Ya kan Yesaya 62 ayat 4 ya kan? Nah, Nabi Yesaya itu pernah hidup sejaman dengan Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia. Raja Hizkia itu papahnya Manasya ini. Kalau Manasya itu, kalau Raja Hizkia ini menikah dengan orang namanya Hefsibah yang menjadi ibunya Manasya, itu artinya Hefsibah ini punya orang tua yang seangkatan dengan Ahaz, setidaknya ya. Kita nggak tahu umurnya ya, tapi setidaknya kan Hefsibah ini mamahnya Manasya, ya kan? Berarti Hefsibah ini menantunya Raja Ahaz, ya kan? Berarti besannya Raja Ahaz alias papa mamanya Hefsibah ini hidup sejaman dengan Raja Ahaz. Sementara Nabi Yesaya itu hidup sejaman dengan Raja Ahaz. Artinya, papa mamanya Hefsibah ini waktu kasih nama sama dia, itu hidup sejaman dengan Yesaya. Ketika hidup sejaman dengan Yesaya, otomatis papa mamanya ini waktu kasih nama Hefsibah sama anak gadisnya, itu punya visi untuk supaya bangsa Israel itu mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bangsa Israel yang tadinya dikatakan ditinggalkan, sunyi, itu dinamai berkenan, dinamai Hefsibah. Lalu
Tadi katanya ditinggalkan suami itu menjadi bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Tuhan sendiri yang jadi suaminya. Karena kita umat Tuhan itu mempelai perempuan. Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Seperti itu. Jadi saya mendapat rema yang luar biasa saya bagikan ke Anda adalah seperti ini. Hefsiba emang nggak ditulis nama papa mamanya. Hefsiba nggak ditulis dia berasal dari daerah mana, dari Yerusalem kayak dari mana kayak nggak ada kejelasan. Tetapi itu pun dia hanya ditulis di kitab Raja-Raja, di kitab Tawarik nggak ada muncul nama dia. Tetapi walaupun seperti itu, dia ini membawa satu visi yang luar biasa dari orang tuanya untuk menjadikan Hefsiba ini pribadi yang memahami bahwa orang Israel itu harus berkenan di hadapan Tuhan, bahwa Israel itu akan mengalami pemulihan, bahwa Israel itu harus berbalik kepada Tuhan. Kemungkinan besar orang tua dari Hesiba yang hidup sejaman dengan Nabi Yesaya itu memberikan nama putrinya dengan visi itu, yaitu Tuhan berkenan atas Yerusalem. Tuhan tuh kepengen Yerusalem tuh menjadi satu negeri yang berkenan di hatinya. Yerusalem itu menjadi satu tempat di mana umatnya itu berkenan di hatinya. Kayak gitu. Ya. Nah, tapi ternyata Hefsibah itu ajarannya, karena kalau di Alkitab itu tidak disebutkan dia itu penyembah berhala, saya yakin nama-nama ibu-ibu yang tertera di dalam Alkitab itu mengajarkan yang baik. Kecuali mamahnya Rehabeam itu ditulis perempuan Amon ya, itu jelas Amon itu kan daerah penyembahan berhala ya kan. Perempuan Amon udah jelas dia itu penyembah berhala ya kan. Karena kalau seorang bangsa kafir itu bertobat pasti dijelaskan dalam Alkitab, misalnya Rut, misalnya Rahab, misalnya Naaman. Itu Alkitab menjelaskan. Nah, kalau perempuan Amon nggak ada keterangan bahwa dia itu bertobat dan menyembah Allah Israel yang hidup, berarti dia penyembah berhala. Kayak gitu. Istrinya Ahab, Isabel itu jelas penyembah berhala gitu kan. Tapi kalau Hefsibah ini nggak ada embel-embel penjelasan dia penyembah berhala, berarti dia seorang pengajar yang baik. Itu tafsiran saya terhadap Alkitab. Karena Alkitab tuh punya bahasa yang konsisten. Ya, nama ibunya ialah ini. Itu berarti ini loh gurunya. Ini loh yang mencetak dia jadi raja. Ini loh yang mengajar dia. Karena di Amsal dikatakan, hai anakku, ya Pak ya kita buka Amsal 1 ayat 8 ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Makanya kalau raja-raja ditulis nama ibunya, itu nama pengajarnya. Kalau ada nggak raja-raja yang nggak ditulis nama ibunya? Ada. Berarti itu dia ibunya nggak berfungsi sebagai pengajar. Ya, salah satunya Daud. Nama ibunya nggak ada ditulis. Adanya Mama Daud. Daud nggak ditulis nama ibunya. Ibunya nggak mengajar. Kayak gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat ajaran Hefsibah kepada Manasya itu tidak diikuti dengan baik oleh Manasya. Padahal Hizkia ayahnya juga nggak kurang-kurang. Hizkia ayahnya itu seorang yang takut akan Tuhan. Juga dia banyak dipengaruhi oleh Nabi Yesaya. Hizkia ini seorang raja yang banyak sekali dipengaruhi oleh Nabi Yesaya. Hefsibah ini arti namanya adalah yang berkenan. Diambil dari nubuatan Nabi Yesaya. Luar biasa kan? Tapi apa yang terjadi pada Manasya? Membelakangi Tuhan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Arti nama Manasya adalah melupakan, membuat menjadi lupa. Nah, saya coba cek di Alkitab arti daripada Manasya ini. Manasya ini adalah nama pertama Manasya itu dari Yusuf ketika memberi nama anaknya Manasya. Di dalam Kejadian 45 ayat 51 dikatakan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saya coba menelisik kehidupan papahnya Manasya ini ketika kasih nama anaknya Manasya, apakah dia punya trauma? Saya kok nggak menemukan itu. Karena papahnya Manasya itu orang yang takut akan Tuhan luar biasa. Memang di akhir hidupnya dia jatuh dalam kesombongan ya, tapi jelas kan Manasya diperanakkan waktu dia masih muda ya kan. Jadi nggak ada kesukaran trauma seperti Yusuf tuh nggak ada. Tetapi perhatikan frasa berikutnya, dan kepada rumah bapakku.
Jadi pemberian nama Manasye oleh Yusuf itu ada ungkapan yang keluar dari mulut Yusuf. Kenapa dia kasih nama anaknya Manasye? Karena dia ingin melupakan rumah bapaknya. Dia ingin melupakan masa lalunya. Nah, kemungkinan besar kenapa Raja Hizkia itu kasih nama anaknya Manasye? Karena dia itu ingin melupakan penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh ayahnya Hizkia ini. Kan ayahnya Hizkia itu nggak takut akan Tuhan, penyembah berhala. Bentar ya, kita lihat ya. Ayahnya Hizkia. Ayahnya Hizkia itu adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz itu penyembah berhala. Raja Ahaz itu nggak takut akan Tuhan. Jadi Hizkia ingin melupakan rumah bapaknya. Dia kasih nama anaknya Manasye. Karena dia ingin memulai satu mata rantai yang baru. Dia nggak mau menjadi penyembah berhala seperti Ahaz papahnya. Maka Raja Hizkia ini kasih nama anaknya Manasye. Terinspirasi dari bagaimana Yusuf memberi nama anak. Ya. Nah, kita lihat Hizkia ingin melupakan rumah ayahnya. Notabene dia pernah 15 tahun memerintah bersama ayahnya. Nah, itu tadi ya. Ahaz raja yang jahat pernah 15 tahun memerintah bersama dengan Hizkia, tapi tidak jaminan bahwa itu menjadikan Hizkia raja yang jahat. Dia raja yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi visinya si Hizkia kasih nama anaknya Manasye itu ingin supaya jangan ada jejak papanya yang jahat itu turun ke anaknya gitu. Jangan sampai itu terjadi, tapi tetap terjadi. Ternyata Manasye adalah raja yang jahat. Ya. Nah, kita lihat cara penyebutan di dalam Alkitab. Cara penyebutan adalah Manasye bin Hizkia. Itu muncul di Yeremia 15 ayat 4. Kalau yang terkait dengan silsilah itu saya nggak catat di sini ya, hanya yang di luar ayat-ayat tentang silsilah itu muncul Manasye bin Hizkia, satu ayat di Yeremia 15 ayat 4. Artinya ayahnya itu enggak menjalankan pola fatherless. Artinya kalau di Alkitab dicatat Manasye bin Hizkia, artinya ayahnya itu telah menjalankan tugas sebagai seorang ayah dengan baik. Minta tolong Bu Christine ya bacakan supaya lebih jelas ayat yang lengkapnya dari Yeremia 15 ayat 4. Yeremia 15 ayat 4. Minta tolong Bu Christine bacakan ya. Yeremia 15 ayat 4, demikian firman Tuhan, dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Ya, terima kasih Bu. Muncul di sini Manasye bin Hizkia akan terjadi kengerian. Artinya Manasya yang udah dididik oleh ayahnya baik-baik, tapi dia menjadi satu pemimpin yang menyebabkan terjadinya kengerian terjadi di bangsa mereka. Nama ibunya ialah Hefsiba. Kenapa saya tulis cara penyebutan ini? Karena nanti ini akan mempengaruhi kesimpulan kita di paling akhir. Jadi cara penyebutan nama-nama ibu ini sangat unik ya. Alkitab itu punya bahasa yang konsisten dan seru. Ya, seperti Betseba ibu Salomo. Nggak pernah ditulis Salomo, nama ibunya ialah Betseba. Nggak ada kalimat kayak gitu. Tapi Betseba ibu Salomo. Mengedepankan nih loh, perempuan ini yang mencetak Salomo. Kalau raja-raja lain nggak ada yang tertulis kayak gitu. Ya, kebanyakannya adalah nama ibunya ialah ini. Seorang yang berpengaruh pada anaknya akan ditulis nama ibunya ialah ini. Tetapi seseorang perempuan yang dikedepankan sebagai pencetak generasi di bawahnya itu siapa namanya? Betseba, ibu Salomo. Betseba, ibu Salomo muncul beberapa kali. Itu pun tidak dalam menceritakan siapakah Salomo. Salomo menjadi raja di usia segini. Nama ibunya ialah ini. Dia memerintah selama sekian tahun. Enggak ada yang kayak gitu terjadi pada Salomo. Informasi yang kayak gitu nggak ada. Dan Alkitab itu sangat unik ketika mengedepankan Bathsheba sebagai arsitek jiwa. Ya. Nah, makanya cara penyebutan ini saya data supaya nanti ada kesimpulan di baliknya dari semua raja nanti kita perbandingkan penyebutan-penyebutan semuanya ya.
Nah, sekarang kita lihat Raja Manasye itu tercantum dalam silsilah Yesus Kristus menurut versi Matius 1 ayat 10. Di dalam buku Sejarah Penebusan yang saya baca, Bapak Abraham Pak mengomentari, apakah mungkin nama Manasye ini tercantum di silsilah Yesus Kristus menurut versi Matius, yaitu Matius 1 ayat 10? Mungkin karena dia mengakhiri hidupnya dengan pertobatan. Karena dia di akhir hidupnya bertobat, Tuhan itu kasih kesempatan, nama dia tetap masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat kehidupan rohani raja. Ya, si Raja Manasye ini raja yang paling jahat di antara 20 raja Yehuda. Dia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dihancurkan Hizkia ayahnya. Jadi kan kakeknya penyembah berhala. Hizkia ayahnya menghancurkan. Sama dia dibangun lagi. Dia mendirikan Mesbah Baal, membangun patung Asyera, menyembah segenap tentara langit, mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban kepada dewa-dewa. Dan dia menghubungi para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya, jadi luar biasa loh ini si siapa namanya? Manasya ini. Kejahatannya paling jahat. Luar biasa ya. Dikatakan menimbulkan sakit hati Tuhan, itu muncul frase to provoke him to anger. Memprovokasi Tuhan untuk Tuhan itu kayak gitu. Bahasa Inggrisnya to provoke him to anger. Sampai kejahatan ini bikin kamu provokasi buat Tuhan itu bangkit dalam kemarahannya, dalam murkanya. Gak cukup dia menyembah patung, terus dia mendirikan mezbah, nyembah patung, anak-anaknya dipersembahkan sebagai korban, masih tambah jahat lagi manggil arwah, manggil roh peramal ya kan. Sampai Tuhan tuh sakit hati sama dia. Tuhan tuh ya punya hati. Tuhan tuh ya bisa tersakiti. Ya kan? Kalau kita nggak ikut kehendak Tuhan, Tuhan tuh bisa tersakiti. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ada tuh ayatnya. Roh Kudus tuh ya bisa berduka, ya kan? Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Dosa dan pelanggaran terbesar Manasye adalah membangun mezbah bagi berhala-berhala. Di mana? Di rumah Tuhan. Kenapa ini menjadi pelanggaran terbesar? Karena seharusnya dia tahu dong bahwa di zamannya Daud dan Salomo, Tuhan itu berfirman, mana tadi ya? Saya cari dulu ya. Di dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Malah dia bangun mezbah untuk para berhala itu di rumah tuh. Ini kan luar biasa, pembangkangan yang luar biasa, suatu tindakan menentang Allah habis-habisan. Udah jelas tahu firman Tuhan pada Daud dan Salomo leluhurnya ngomong kayak gitu. Malah dia sengaja bangun mezbah berhala di rumah Tuhan. Dan para penduduk di kerajaan Yehuda itu disesatkan nama Manasye sehingga mereka itu bisa lebih jahat dari bangsa-bangsa lain. Jadi kan mereka ini meniru penyembahan bangsa-bangsa yang sudah dihalau Tuhan dari tanah Kanaan. Bangsa-bangsa ini udah jahat di mata Tuhan ya jelas karena mereka nggak mengenal Allah Israel yang hidup ya kan. Tetapi kejahatan orang-orang yang disesatkan oleh Manasye ini jauh lebih fanatik kepada berhala-berhala itu jauh lebih fanatik dibandingkan oleh penyembah aslinya, bangsa-bangsa aslinya. Bangsa yang menyembah Asyera, yang menyembah Amon, yang menyembah Baal, yang menyembah dewa ini, dewa ini, dewa ini, mereka jauh lebih fanatik lagi. Orang penyembah dewa Amon masih kalah fanatiknya dengan orang Yehuda. Luar biasa ya kan? Para nabi yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberi peringatan nggak didengerin. Kita lihat ya. Dua Raja-Raja 21. Minta tolong Bu Christine bacakan lagi ya. Tapi ini ayatnya terlalu panjang. Saya pilihkan aja yang sesuai aja. Dua Raja-Raja 21. Ayatnya yang ke-9 aja Bu Christine. Tolong bacakan.
Bisa di-unmute dulu ya. Dua Raja-Raja 21 ayat 9 demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Saya salah ayat ya, karena ini nggak begitu jelas kalau Tuhan mengutus nabinya. Kita coba lari ke dua Tawarik. Nanti saya edit ini ada yang salah ya. Kita lihat dua Tawarik 33. Minta tolong Bu Christine bacakan ya. Yang eh, yang mana yang Tuhan kasih tahu kalau Dia mengutus nabi-nabinya ya? Bentar, bentar, bentar. Hmm, dua Tawarik 33 ayat ayat 10 Bu. Dua Tawarik 33 ayat 10 demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Jadi Tuhan tuh udah berfirman, tetapi mereka tidak menghiraukan. Jadi Tuhan udah utus nabi-nabinya untuk sampaikan nubuatan, sampaikan pesan Tuhan. Tapi mereka nggak mau ngedengerin. Mereka nggak mau mendengarkan. Seperti itu. Nah, terima kasih ya Bu. Nah kita lanjut nih. Manasya menumpahkan banyak darah orang saleh. Ayatnya nggak usah kita baca. Jadi orang-orang saleh yang nggak berdosa itu disembelih sama dia. Berikutnya adalah eh, atas pemerintahan Manasye yang jahat ini Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem. Dan ini adalah pernyataan Allah bahwa ia akan menjatuhkan penghakiman yang mengerikan yang tidak pernah terjadi di masa sebelumnya. Ya, dua Raja-Raja 21. Coba saya akan bacakan. Dua Raja-Raja 21 ayat 12. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka. Nah ini ayat 10. Benar ya, yang tadi itu ayat 10 ya. Dua Raja-Raja 21 ayat 10, bukan ayat 9. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Itu nggak didengerin sama mereka. Lalu Tuhan kasih tahu bahwa dia akan memberikan penghukuman, malapetaka yang dahsyat. Dua Raja-Raja 21 ayat 12. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ini berbicara tentang penghakiman tuh yang mengerikan yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya, oke kita lihat di dalam dua Raja-Raja 21 ayat 13 sampai 14, dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab, dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapuskan pinggan, yakni habis dihapus dibalikkan pula menungging. Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena apa? Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku. Dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Artinya Tuhan tuh punya standar. Standar pengukuran. Tali pengukur dan unting-unting yang di ayat ini adalah alat pengukur tukang bangunan. Jadi tukang bangunan tuh kalau mau bangun kan harus ngukur dulu ya berapa panjangnya kamar ini, berapa tingginya, berapa dan seterusnya ya. Nah, standar pengukuran Tuhan itu apa yang dilambangkan dengan tali pengukur dan unting-unting ini? Firman Tuhan. Ketika mereka mengkhianati firman Tuhan,
ya itu standar ini ditetapkan oleh Tuhan berlaku baik untuk Israel Utara maupun Yehuda Selatan. Yang Israel Utara bisa kita lihat di 2 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai 12. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutnya itu sesudah lewat 3 tahun dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutnya lah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi standarnya Tuhan itu adalah apa? Melakukan firman atau enggak? Kalau enggak melakukan firman ya standar yang sama yang terjadi di kerajaan Israel Utara akan terjadi di Yehuda Selatan. Pada saat pemerintahannya Manasya ini kerajaan Israel Utara sudah diangkut ke Asyur. Sudah jadi orang buangan. Standar yang sama juga berlaku untuk kerajaan Yehuda. Gitu. Nah, kita lihat sebelum-sebelumnya penghakiman Tuhan terhadap berbagai dosa dan pembangkangan yang telah apa namanya sebelum-sebelumnya penghakiman Tuhan terhadap berbagai dosa dan pembangkangan itu sudah ditangguhkan. Jadi mestinya hukuman jatuh Tuhan tunda. Mestinya hukuman jatuh Tuhan tunda, Tuhan tunda. Karena apa? Karena Tuhan tuh ingat janjinya dia kepada Daud, bapak leluhur mereka. Tetapi di era Manasye Allah itu nggak menangguhkan lagi. Allah langsung jatuhkan penghakimannya di zamannya Manasye ini. Ya, oke, kita akan lihat satu persatu ya. Bukti bahwa Tuhan itu menangguhkan hukumannya atau penghakimannya kepada bangsa Israel ketika mereka membelakangi Tuhan. Yang pertama, minta tolong Bu Christine bacakan ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 12. 1 Raja-Raja 11 ayat 12. 1 Raja-Raja 11 ayat 12. Hanya pada waktu hidup ini aku belum mau melakukan oleh karena Daud, ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkanmu. Itu kepada Salomo. Salomo itu kan udah mulai nyembah berhala tuh. Tapi Tuhan menangguhkan, menunda penghukuman itu. Kita lihat lagi, minta tolong Bu Christine, 2 Raja-Raja 8 ayat 19. 2 Raja-Raja 8 ayat 19. 2 Raja-Raja 8 ayat 19, demikian firman Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh sesuai dengan sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud bahwa ia hendak memberikan keturunan kepada bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. 2 Raja-Raja 8. Bentar ya, saya belum ketemu ayatnya. Ayat 19. Ya, jadi Tuhan nggak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Gara-gara dia nggak mau memusnahkan itulah Tuhan kasih keturunan. Padahal aslinya harusnya Raja Yoram tuh mandul. Gitu. Dan kasih keturunan Tuhan buka. Sehingga dia nggak mandul. Nah sekarang kita lihat. 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Kenapa Tuhan lakukan itu kepada Yoram? Ya karena ingat sama Daud. Semua itu berkembali kepada Daud ya kan. 2 Raja-Raja 19, tolong Bu Christine, ayat 34. 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Hanya gara-gara Tuhan ingat sama janjinya sendiri sama Daud, itu semua ditangguhkan, ditangguhkan, ditunda, diundur, diundur, diundur. Nah, sekarang kita lihat 2 Tawarik 21 ayat 7. Tolong Bu Kris.
2 Tawarik 21 ayat 7. 2 Tawarik 21 ayat 7. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya oleh Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Iya, ini sama ya Raja Yoram. Tadinya dia mandul, tapi sama Tuhan gara-gara Tuhan ingat sama Daud dibuka kemandulannya dikunci menjadi dia bisa memperanakkan. Jadi Tuhan tuh berkali-kali melakukan penangguhan karena ingat sama Daud. Karena Tuhan pernah janji sama Daud, tahta keturunan Daud tuh nggak akan terputus, ya kan? Tapi di era Manasye Tuhan udah nggak tahan. Karena Manasye ini memprovokasi untuk Tuhan ini menjadi murka. Memprovokasi itu provok ya tadi udah kita bahas ya. Kita lihat aja salah satu ayatnya aja ya. Yuk, tak tolong Bu Christine bacakan Yeremia 15 ayat 4 aja. Yeremia 15 ayat 4. Yeremia berapa Bu? 15 ayat 4. Yeremia 15 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasya bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Gak ada lagi disebut Tuhan ingat sama Daud. Gak ada lagi disebut Tuhan itu gak terjadilah pada zamanmu. Gak ada kata-kata kayak gitu. Tuhan langsung turunkan murkanya, penghakimannya. Gak tanggung-tanggung. Ya kan? Ya setimpalah dengan apa yang Manasye lakukan, perbuatan jahat yang luar biasa. Sekarang kita lihat, dalam keadaan terdesak, ketika dia menjadi tawanan, Manasye bertobat. Dikatakan dia dirantai dengan rantai tembaga, tapi kalau di dalam sejarah dunia, rantai itu ternyata rantai yang dipakai untuk merantai binatang buas. Ya, tapi itu nggak ada di Alkitab, jadi saya nggak terlalu menggarisbawahi hal-hal kayak gitu ya. Bukan berarti itu salah, itu fakta sejarah, tapi kalau Alkitab nggak menulis, saya nggak terlalu berani menekankan kayak gitu ya. Yang jelas Alkitab menulis dia dirantai dengan rantai tembaga. Dan akhirnya disitulah Manasye bertobat. Menyadari bahwa dia itu salah. Menyadari kesalahannya. Kita lihat dua Tawarik. Minta tolong Bu Christine bacakan. Dua Tawarik 33 ayat 12 sampai 13. 2 Tawarik 33 ayat 12 sampai 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Mengakui bahwa Tuhan itu Allah setelah dia itu menjadi seorang tawanan yang dirantai dengan rantai tembaga. Itu ada di ayat 11. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan dan seterusnya. Jadi, kapan dia ini mengakui Tuhan itu Allah? Setelah dia mengalami penindasan, setelah dia mengalami masa-masa sulit, baru dia itu mau bertobat. Tapi kita lihat setelah pertobatannya, Manasye menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan dan menghancurkan segala mezbah yang didirikan di Yerusalem. Itu ada di ayat 23, tolong Bu, dari pasal yang sama, 2 Tawarik 33 ayat 23. 2 Tawarik 33 ayat 23. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Merendahkan diri malah Amon makin banyak kesalahannya. Itu kayaknya saya salah ayat itu. Menyadari bahwa Tuhan adalah Allah. Oh ya, itu saya salah alat. Saya salah ayat ya, Bapak Ibu yang 23 itu nggak tepat ya. Nanti saya edit ini PowerPoint.
Jadi setelah bertobat, itu Manasya menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan. Tadinya kan rumah Tuhan, yang Tuhan memilih untuk namanya berdiam di sana malah diacak-acak sama dia, dia taruh berhala-berhala di situ. Dia singkirkan, dia jauhkan. Dan dia menghancurkan mezbah yang didirikan di Yerusalem. Di Yerusalem pusat kota, ibu kota negara, di situ dia dirikan mezbah-mezbah untuk ala-ala asing. Dia hancurkan tuh, ya. Berikutnya dia menegakkan kembali mezbah Tuhan. Dia mempersembahkan korban syukur dan membuat rakyat itu mempersembahkan korban nggak boleh kepada Allah-Allah lain, ada undang-undangnya. Sekarang hanya boleh kepada Allah Israel. Itu bisa kita baca di pasal 33 dari 2 Tawarik 2 Tawarik 33 ayat 14 sampai 17. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan ala-ala asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem. Dan membuangnya keluar kota. Oh, dibuang di luar kota ya. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Jadi dia membuat restorasi bangsa ya kan. Walaupun demikian rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Artinya bukit-bukit pengorbanan yang tadinya dipakai untuk mempersembahkan korban pada para berhala, itu sekarang bukit-bukit pengorbanan itu dipakai untuk mempersembahkan korban, tapi nggak kepada berhala, hanya kepada Allah saja, Allah Israel. Nah, walaupun Raja Manasye telah bertobat, namun rakyat terus mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Mestinya nggak boleh. Kalau mempersembahkan korban itu harus datang ke rumah Tuhan. Tapi demi praktisnya, supaya nggak rempong, nggak repot, mereka mempersembahkan di bukit-bukit pengorbanan. Tapi itu adalah satu celah. Karena bukit-bukit pengorbanan itu adalah satu tempat yang ciri khas banget untuk penyembahan berhala. Kayak gitu. Ya kan? Nah, ini bisa kita lihat perbandingkan dengan Ulangan 12 ayat 5. Saya akan coba bacakan Ulangan 12 ayat 5. Bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak memperbolehkan bangsa Israel memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan. Harus di rumah Tuhan. Kita lihat ya Ulangan 12 ayat 5 berkata begini. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan ke sanalah harus kamu pergi. Ke sanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Jadi hanya boleh dibawa ke tempat di mana Tuhan memilih untuk menegakkan namanya di sana. Di mana itu? Di Yerusalem. Nggak boleh di bukit-bukit pengorbanan. Tapi bangsa Israel di zamannya Manasye, rakyat Yehuda, mereka memang mempersembahkannya ke Tuhan, Allah Israel yang benar. Tetapi tempatnya masih salah, masih di bukit-bukit pengorbanan. Jadi selama 49 tahun dari mulai dia memerintah, dia udah membelakangi Tuhan. Nggak sebanding dengan lebih kurang sisanya 6 tahun aja. Dia menyelesaikan pemerintahan sampai umur 66 kalau nggak salah tadi ya. Itu cuma tinggal tersisa 6 tahun aja. Dalam arti telah 49 tahun membelakangi Tuhan, membawa pengaruh penyembahan berhala yang luar biasa pada bangsa Israel, karena dia adalah seorang pemimpin, seorang raja. Cuma sisa 6 tahun aja menjelang dia mati itu dia melakukan reformasi, nggak sebanding dong. 49 banding 6. Jadi perhatikan, dari semua materi ini saya belajar kayak gini. Lebih baik mana? Raja yang awalnya takut akan Tuhan, tapi mengakhiri hidupnya dengan jahat? Atau raja yang jahat, tapi mengakhiri dengan bertobat? Anda mungkin akan milih, ya mending yang jahat, tapi ujung-ujungnya bertobat. Saya nggak memilih kedua-duanya. Kenapa? Karena orang yang baik mengakhiri dengan jahat, mau seperti apa keselamatan jiwanya? Tetapi orang yang mengakhiri dengan jahat, walaupun dia bertobat, dia udah terlanjur bawa pengaruh yang negatif untuk anak-anaknya dan untuk bangsa dan orang yang dipimpinnya. Pengaruh negatif itu nggak bisa waktu diputar kembali. Dapat kesempatan lagi dari umur 12 tahun lagi mana sih jadi raja di umur 12 lagi. Nggak bisa. Udah terlanjur dia 49 tahun nyembah berhala.
Udah terlanjur dia mendidik anaknya dalam penyembahan berhala. Makanya Raja Amon nanti anaknya dia juga penyembah berhala. Udah terlanjur. Udah terlanjur. Artinya Alkitab nggak cuma menggarisbawahi finishing well, tetapi Alkitab juga menggarisbawahi pentingnya apa namanya starting point in the righteousness. Memulai itu juga dengan kebenaran, mengakhiri juga dengan kebenaran. Apa gunanya mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging? Ya kan? Kalau mengawali dengan roh, ya mengakhiri dengan roh. Jadi Tuhan itu juga menekankan, enggak cuma menekankan akhir. Starting point itu juga penting, enggak cuma finishing well. Yang penting. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lihat patung-patung nggak dihancurkan, sehingga menjadi jerat bagi anaknya. Anaknya masih mengkoleksi patung-patung papanya. Kita lihat ya. 2 Tawarik 33 ayat 22, minta tolong Bu Christine bacakan. 2 Tawarik 33 ayat 22. 2 Tawarik 33 ayat 22. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manase ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manase ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasya. Walaupun Manasya itu bertobat, patung-patungnya nggak dihancurin, patung-patungnya nggak disingkirin, patung-patungnya nggak dihalau, sehingga anaknya masih bisa mengkoleksi, anaknya masih bisa memakai patung yang sama untuk menyembah berhala, kayak gitu. Dan jangan lupa ketika dia mengawali dengan 49 tahun membelakangi Tuhan, anaknya udah terlanjur dibesarkan dengan membelakangi Tuhan. Maka Amon ini kejahatannya lebih jahat dari papanya. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti mana si ayahnya merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Itu 2 Tawarik 33 ayat 23. Nah, gimana nggak makin banyak kesalahannya? Orang patung-patung papanya dikoleksi, disembah-sembah. Ya kan? Nah, kita lihat apa saja pencapaiannya. Pencapaiannya adalah nggak banyak. Nggak seperti raja-raja sebelumnya yang pernah kita bahas, pencapaiannya banyak yang melakukan ini, itu. Untuk kayak kemajuan bangsanya gitu ya. Manasya tidak melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan Israel Utara yang sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur selama hidup ayahnya Hizkia. Jadi di zaman papahnya, yaitu Raja Hizkia, itu kerajaan Israel Utara itu sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Manasya tidak melakukan hubungan diplomatik. Dia menjalankan sendiri kepemimpinannya, tidak menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan Israel Utara, tapi bukan berarti mereka beda gaya. Israel Utara menyembah berhala, dia enggak kayak gitu. Tetap gayanya sama, hanya enggak bikin hubungan diplomatik aja ya. Nah, setelah Tuhan mengabulkan doanya dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, Manasya mendirikan tembok luar pada kota Daud. Tadi udah kita baca. Jadi dia mendirikan tembok luar dan temboknya itu dibuat sangat tinggi. Berikutnya dia juga menempatkan panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ya ini prestasinya dia sebagai raja lah ya. Kita catat ya walaupun hanya sedikit, tetap kita catat. Karena apa sedikit? Bagaimana mungkin orang bisa berhasil kalau membelakangi Tuhan? Ya, karena kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Jangan lupa kamu memperkatakan kitab Taurat ini. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Tapi kalau dia membelakangi Tuhan, ya udah prestasinya cuma dikit. Itu pun hanya terjadi setelah dia dipulihkan. Ya, di tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Sebelumnya itu nggak ada prestasi. Yang dia lakukan hanya menghancurkan semua reformasi kebangkitan praise and worship, kebangkitan penyembahan di zaman ayahnya dihancurin semua sama dia. Tapi sebagai seorang raja yang memerintah sekian lama, nggak ada tuh prestasinya. Cuma 2 ini aja, bangun tembok, sama menempatkan panglima. Udah itu doang. Nggak terlalu spektakuler gitu. Hanya biasa lah, biasa.
Kalau kita bandingkan dengan raja-raja sebelumnya, biasa mah ini mah ya kan. Nggak yang istimewa banget kayak gitu ya. Dia melakukan pengaruh. Nah, sekarang kita masuk dalam materi-materi akhir dari materi ini adalah kita bahas nih dari sekian panjang pembahasan tentang Manasya. Siapa yang memberi pengaruh sama dia? Ternyata yang memberi pengaruh sama dia adalah perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari depan Israel. Ini tertulis dua loh, di kitab Tawarik maupun di kitab Raja-Raja. Jadi Alkitab menggarisbawahi siapa yang kasih pengaruh besar ke Manasya ini? Bukan papanya, bukan mamanya, bukan kakeknya. Apalagi dia tidak ada catatan pola 3 generasi dalam Alkitab ya. Raja-raja yang lain ada ngalami pola 3 generasi, tapi Manasya ini nggak ada. Bukan mamanya, bukan nabi-nabi. Padahal ada Nabi Yesaya itu hidup di masa pemerintahan ayahnya dan juga di zamannya Manasya ini Raja Yesaya, Nabi Yesaya itu masih ada. Kalau ayahnya dia itu sangat dipengaruhi oleh nabi-nabi di sekitarnya. Ya kita udah bahas minggu lalu. Tapi kalau dia sama sekali nggak ada. Yang memberi pengaruh sama dia itu siapa? Perbuatan keji bangsa-bangsa, tingkah pola bangsa-bangsa yang nggak takut akan Tuhan itu yang mempengaruhi dia. Ya itu tadi udah saya bahas di awal. Kemungkinan ketika dia memerintah di umur 12 tahun, gaya pemerintahannya itu banyak dipengaruhi oleh pergaulan dia dengan teman-teman yang nggak seiman, teman-teman yang nggak membangun, teman-teman yang nggak mutu, teman-teman yang lebih mempercayai berala-berala. Kayak gitu. Nah, kita bahas nih, ayahnya Hizkia hidup takut akan Tuhan, tapi nggak diikuti teladannya sama Manasya. Ibunya punya nama yang sangat visioner, artinya berkenan, seperti Yerusalem itu, ya kan? Apa di mana Tuhan itu berkenan kepada Yerusalem, Tuhan mau memulihkan bahwa Tuhan itu membiarkan namanya berdiam di Yerusalem, satu tempat yang dipilih oleh Tuhan. Malah dia sengaja di Yerusalem mendirikan mesbah-mesbah bagi para berhala-berhala. Artinya kalau saya tafsirkan, bisa dia itu mengutip kata-katanya Tuhan kepada Daud dan Salomo begitu detail, itu berarti ada seseorang yang mengajarkan ke dia dengan sengaja untuk ditanamkan, diindoktrinasikan. Hei, Tuhan itu mau membuat namanya diam loh di Yerusalem, malah diacak-acak sama dia. Bisa jadi yang menanamkan itu ibunya, karena ibunya nih loh punya nama Hefsibah. Hefsibah itu loh nama yang Tuhan berikan kepada Israel ketika Israel itu berkenan di hatinya. Pengajaran ibunya ini nggak didengerin, nggak diindahkan sama dia. Bahkan ada nabi-nabi yang diutus Tuhan memberi peringatan, nggak didengerin juga sama dia. Dia lebih ngedengerin teman-temannya. Akhirnya Tuhan mengizinkan Manasya ditawan musuh sebagai bentuk penindasan untuk memberi kesempatan untuk Manasya bertobat. Nah, kemarin kan ada kelas aspek 38 aspek kehidupan manusia. Saya membahas tentang keseimbangan hidup manusia dari doa Musa. Salah satu doa Musa di Mazmur 90 katakan, buatlah hari-hari kami bersukacita seimbang dengan hari-hari di mana engkau menindas kami. Yuk kita baca ya. Mazmur 90 ayat 15. Maksud Tuhan itu menindas Ibu Grace? Lelah, Anda ini terlalu banyak dengar teologi kemakmuran. Tuhan itu cuma itu enggak Alkitabiah ya. Tuhan itu enggak cuma memberkati kita loh ya, tapi Tuhan juga sekali-sekali itu menindas kita. Loh, Tuhan kok menindas sih, Bu Grace? Tuhan itu kan penuh kasih. Tuhan itu juga menindas. Halo. Bedanya apa dengan manusia menindas sesamanya? Kalau Tuhan itu menindas tetap dalam kesetiaannya. Tapi kalau manusia menindas sesamanya ya nggak ada kesetiaan, nggak sama, itu beda. Kita lihat Mazmur 90 ayat 15 dikatakan, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kita lihat lagi Mazmur 119. Jadi ini yang menindas Tuhan loh ya. Ataupun kalau manusia Tuhan mengizinkan, Tuhan mengizinkan kita ditindas bukan berarti Tuhan setuju sama si penindas itu bukan. Tetapi kita diizinkan mengalami penindasan. Itu ada maksud Tuhan. Mazmur 119 ayat 67 di situ katakan seperti ini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Tuhan menindas kita tuh supaya kita kembali ke jalan yang benar.
Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketika kita ditindas tuh kita kayak dikondisikan, ayo belajar tentang ketetapan Tuhan. Ayat 75, aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukummu adil dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Ketika kita ditindas sama Tuhan, kita belajar keadilan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Jadi Tuhan itu juga menindas, jangan khotbah yang berkat terus, dengar khotbah yang berkat terus, jangan seperti itu ya. Hidup kita nggak seimbang loh kalau kayak gitu ya kan. Nah sekarang kita lihat, Manasya diizinkan Tuhan ditawan sama orang Asyur, dibelenggu pakai rantai tembaga, harkat martabatnya sebagai raja direndah-rendahin pakai belenggunya itu yang dipakai untuk membelenggu hewan itu kalau di dalam tulisan-tulisan lain yang bukan Alkitab ya, kitab-kitab pendukungnya ya kan, yang biasa dipakai untuk merantai hewan binatang buas. Di situ apa kayak harga dirinya tuh dirontokin gitu, kenyamanannya tuh dirampas kayak gitu. Dan ternyata itu berhasil ya kan, berhasil ya kan. Dia benar-benar bertobat. Jadi yang memberi pengaruh sama dia itu siapa? Bukan ayahnya. Ayahnya memberi pengaruh, dia nggak mau ikut teladan ayahnya. Ibunya memberi pengaruh, ibunya punya nama yang sangat visioner, dia nggak mau ikut ibunya. Nabi-nabi nggak kurang-kurangnya Tuhan pakai untuk memperingatkan, dia nggak mau ngedengerin. Akhirnya dia takluk di tangan Tuhan yang menindas dia. Dan siapa yang memberi pengaruh besar pada dia sehingga dia menjadi raja yang jahat, sangat jahat, yaitu tren yang berlaku pada zaman itu, penyembahan berhala, pergaulannya dengan teman-temannya. Nah, kita lihat kesimpulan kita sebagai akhir materi ini. Sekalipun seorang ayah berperan dengan baik menjalankan perannya, sekalipun seorang ibu sudah mengajar dengan baik, namun manusia dipengaruhi oleh bangsa-bangsa kafir, ini adalah suatu keputusan. Jadi jangan nyalahin, loh, berarti papahnya manusia ini nggak mendidik dengan baik, berarti ibunya ini nggak mengajar dengan baik. Enggak, Bapak Ibu Saudara para women, enggak seperti itu. Walaupun ayahnya udah maksimal, ibunya udah maksimal, tetap anak itu bertumbuh, dia punya keputusan. Dia punya keputusan sendiri. Karena kalau kita belajar 38 aspek kehidupan manusia, kalau Anda ikuti ya di YouTube JCA ada ya, playlistnya 38 aspek kehidupan manusia ya. Itu pengambilan keputusan itu adalah aspek kedua terbesar setelah 12 aspek ketuhanan. 12 aspek ketuhanan, pengambilan keputusan. Komunitas keluarga inti dan keluarga rohani, pekerjaan, baru pemenuhan kebutuhan. Jadi jangan main-main dengan yang namanya pengambilan keputusan. Artinya apa? Bahkan di bukunya Pak Abraham Park ini pun menulis kalimat yang semacam ini. Pendidikan iman orang tua kepada anaknya itu sama pentingnya dengan ketetapan hati si anak ini dalam mengambil keputusan yang benar. Ini adalah aspek pengambilan keputusan dari si anak itu. Artinya, pengambilan keputusan seorang anak itu dipengaruhi oleh apa? Oleh banyak hal. Pola asuh, oleh pengenalan dia akan Tuhan, oleh pengetahuan dia apa eh, hubungan pribadinya dengan Tuhan, oleh apakah dia ini mempunyai kecerdasan moral, IQ, EQ, MQ, SQ, intelligent quotient, emotional quotient, moral quotient, dan spiritual quotient. Jadi pengambilan keputusan ini sangat kompleks, dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh, orang tua yang terlalu melindungi anaknya. Orang tua yang terlalu overprotective kepada anaknya, sering mengambil keputusan untuk anaknya. Anaknya nggak dibiarkan mengambil keputusan sendiri secara dewasa. Pada akhirnya anaknya ini menjadi orang blow on, jadi orang on, jadi orang otak udang yang nggak bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, kita nggak tahu manusia ini. Kalau Alkitab nggak menulis dengan jelas bagaimana pola asuh orang tua mereka, kemungkinan cuma karena masalah psikologi perkembangan aja. Si manusia di umur 12 ini terpengaruh teman-temannya. Ya, tapi pola asuh itu kita teliti ternyata pola asuh itu juga pengaruhnya besar kepada seorang anak bisa ngambil keputusan atau tidak. Kalau kita terlalu
overprotective, terlalu melindungi anak-anak kita, jangan salah, anak-anak akan menjadi pribadi yang tidak bisa mengambil keputusan yang baik. Karena apapun udah diputuskan papa mamanya, apapun papa mamanya yang ngambil keputusan buat dia, akhirnya dia tidak terlatih mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya. Tuhan mengizinkan manusia mengalami penindasan untuk memberi kesempatan dia bertobat. Dan ternyata betul, waktu ditindas sama Tuhan, dia bertobat. Nah, kesimpulan lain yang kita dapatkan adalah pertobatan di hari tua itu nggak bisa membalikkan waktu untuk dia memperbaiki pola asuh yang salah pada anaknya Amon. Jadi Manasya ini kan punya anak namanya Amon. Jadi kalau dia itu bertobat di akhir hidupnya, dia nggak bisa balik jadi muda lagi. Amon balik ke kandungan mama lagi, lahir lagi, dimulai dari nol lagi, prosesnya nggak bisa. Sudah terlanjur Amon ini melihat contoh yang negatif dari papanya. Makanya begitu papanya mati, dia koleksi lagi patung-patung papanya. Walaupun papanya lebih kurang 6 tahun terakhirnya bertobat, dia tetap teringat oleh masa kecilnya ketika dia dibesarkan oleh orang tua yang menyembah berhala. Seperti itu. Baik, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bu Christine atas pengajaran. Wah, sangat seru sekali pelajaran pada pagi hari ini. Benar-benar ini ya Bu, mengajarkan kita bagaimana kita harus bisa mengasuh anak-anak. Ya, betul. Jangan sampai salah gitu. Ya, Tapi walaupun dari satu kesalahan itu, Tuhan tetap memberikan satu kesempatan kita untuk berubah. obat. Ya. Nah, ya, bertobat, berubah. Jadi tidak ada kata terlambat walaupun sudah tua, lebih baik daripada tidak sama sekali. Seperti itu kira-kira ya, Bu ya. Saya suka sama kata-kata Bu Christine bertobat dan berubah karena memang pertobatan tuh nggak bisa dikatakan pertobatan kalau tidak disertai perubahan. Benar, benar, benar. Oke, terima kasih buat ibu-ibu yang hebat, Bapak. ba- Mungkin bapak-bapak juga ada yang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita diajarkan eh, untuk bisa mengikuti ajaran Tuhan agar tidak terlambat. Tapi kalaupun harus seperti itu, jangan lupa untuk bertobat dan berubah. Pengumuman kita untuk acara kita selanjutnya kami persilakan. Ya, silakan Bu. Pengumuman kita, Jenius Cara Alkitab menggelar kelas-kelas online yang dapat diakses secara gratis di channel YouTube-nya, yaitu Jenius Cara Alkitab dalam masing-masing playlist. Jadi nanti lihat di playlistnya ya. Meliputi kelas-kelas bayi berikut, ada God's Handmade, kelas janin, 40 minggu, usia dalam kandungan. Victory Kids, kelas bayi, usia 0 sampai 5 tahun. Lalu Restore Our Family, kelas anak usia 5 sampai 12 tahun. Meliputi lalu ada kelas-kelas dari The Holy Generation, meliputi kelas remaja pemuda usia 12 sampai 21 tahun setiap Selasa pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Ada kelas parenting, kelas penggiat anak, kelas women seperti sekarang ini setiap Sabtu jam 9 pagi. Kemudian kelas berbagi rema, kelas aspek kehidupan, itu setiap Jumat pukul 18 WIB. Program baru JCA 2025, yaitu kelas pola asuh ala Alkitab, kemudian membahas 50 binatang-binatang dalam Alkitab yang disebut dengan anaknya, telurnya, sarangnya, kawasannya, kawanannya, atau bangsanya yang menggambarkan pola asuh negatif maupun positif. Akan dimulai di Februari ini, 2025, yang Februari ini ya. Eh, Ya, itu di setiap Sabtu. Berarti nanti malam dong, belum jam sih. 20. Ya kan? Kemungkinan Sabtu depan atau Sabtu 2 minggu lagi karena gini Bu, karena bukunya harus terbit dulu sebelum saya ngajar. Oh, Nah, ini sedang diedit oleh suami saya 175 halaman yang tentang beruang.
Jadi kita memulai dengan pola asuh beruang itu overprotective terlalu melindungi anak. Ada 175, jadi ada tiga tinjauan. Tinjauan psikologi, tinjauan etologi yaitu pola pola perilaku binatang dan juga tinjauan Alkitab. Nah, itu total 175 halaman ini saya sudah selesai menulis tapi menunggu suami saya untuk menjadikan itu sebuah buku. Nanti kalau bukunya udah terbit baru saya akan ajarkan. Jadi lebih kurang Februari minggu kedua atau ketiga lah, mohon kesabarannya ya. Ditunggu ini. Ya, Berarti kita melihat bagaimana pola asuh dari binatang gitu, Bu. ya, misalnya kayak beruang itu terlalu melindungi, itu ada ayatnya. Ini semua dari Alkitab. Misalnya kayak Oh, ya unta itu terlalu memanjakan. Terus misalnya kayak burung unta itu pembiaran tanpa kasih sayang. Terus misalnya kayak domba itu ketaatan, kambing itu pemberontakan. Terus lembu itu belayan kasih sayang. Lembu itu kan kalau dipisahkan sama orang tuanya lagi menyusu dia nggak akan kenal lagi orang tuanya. Makanya waktu si hmm. bangsa Israel mau orang Filistin mau mengembalikan tabut Allah itu kan minta tanda kalau ini ditarik oleh lembu yang sedang menyusui, lembu ini akan balik ke anaknya enggak. Kalau lembu ini jualan terus, ini berarti Allah Israel menghendaki kita kembaliin tabut Allah ini ke Bet Semes itu. Nah, dari Hmm. situ kita belajar lembu itu nggak bisa dipisahkan dengan anaknya waktu dia menyusui. Nah, itu belayan kasih sayang, terus misalnya kayak burung pipit itu takut akan Tuhan, terus kayak misalnya singa itu bisa dua, bisa leadership atau pecundang, gitu. Hmm. Banyak sekali itu Bu, ada 50. Berarti kita harus saksikan ini bersama anak-anak kita. Iya. Jadi bisa lebih mudah memberitahukannya. Oh iya Bu, harus Apa? ya betul ya, supaya mereka kalau kita kasih tahu, ingat loh, ingat burung gagak, ingat ini, mereka paham ya. Nah, iya kan ketika Bu Grace menyampaikan itu, ibunya juga pasti akan menyampaikan lagi lebih Ah, sederhana. Jadi baik. menyaksikan acara ini harus ada ayahnya, ada ibunya, Ya, ada anak. lengkap sama anak-anak, betul. Keren, keren Bu, keren Bu. Ya kan? Nah, jadi semua itu komplit daripada kita nonton sinetron gitu kan. Lebih baik kita ini. Betul Bu. Ya Bu, Februari ini ya. Oke. Ya, jangan lupa nanti disaksikan ya. Ditunggu pengumuman berikutnya. Ya. Kemudian ada kelas psikologi Alkitabiah. Ini belum ada ya Bu ya, jamnya atau waktunya. Ini jadi kalau hari Kamis kita akan bikin Kamis minggu pertama itu kosong karena kami persiapan dalam sebulan itu. Kamis keduanya itu kesehatan ala Alkitab dengan pembicara Ibu Angela Wina dokter. Lalu Kamis Kamis kedua itu ada talk show JCA. Kamis ketiga itu ada psikologi Alkitab. Kamis ketiga itu kesehatan Alkitab, Kamis keempat psikologi Alkitab, Kamis kelima nanti kebidanan. Jadi psikologi kita akan belajar dari Februari sampai November 10 judul. Kesehatan Hmm, belajar 1 bulan sekali nih dari oh gitu. November 10 judul. Pokoknya ini dinantikan setiap hari Kamis adanya. Berarti kelas Ganti-ganti tiap minggu, Bu. Ya, ya kelas psikologi, kelas kesehatan dan kelas God Side Made ya untuk janin ini setiap hari Kamis pokoknya. ya. Tunggu saja. Nah, Gadget Mate-nya nanti muncul di Kamis kelima. Oh, enggak, ya Ya. untuk kelas ibu hamil prenatal dan janin yang akan membahas materi yang terkait kebidanan akan digelar beberapa bulan lagi. Oke. Ya, saya tambahkan ya teman-teman, psikologi ini nanti yang ngajar adalah Ibu Pendeta Muda Tisa Indah Nugrahaini, sarjana psikologi dan master teologi. Nah, kalau kesehatan ini akan diajar oleh Dr. Angela Wina. Lalu Hmm, kelas God's Handmade ini ada 2 orang bidan yang akan mengajar, yaitu Ibu Bidan Santi dan Ibu Bidan Mike. Seperti itu. Oke, jangan lupa ditunggu setiap hari Kamis nanti akan diumumkan oleh Ibu Grace. Ya, oke. Oke, terima kasih. eh di sini ada Ibu Helen, apakah diperbolehkan Ibu kalau misalnya ingin bertanya Ya, silakan Bu Ellen. Kalau mau bertanya boleh. atau memberikan komentar Bu atas materi kita pada pagi hari ini? Ya, Bu.
Saya sangat diberkati. Saya tidak punya pertanyaan, cuman apa yang ditegaskan yang terakhir bahwa kalau kita sudah memberikan semuanya buat anak, kita sudah kasih tahu, tapi kalau memang mereka memilih untuk apa apa keputusan yang mereka ambil ya, saya pikir karena tadi bilang kita semua punya keputusan, apa kita semua bisa memilih. Jadi bagi saya sebagai orang tua, mungkin kita sudah pokoknya kita Suaranya hilang, Belen. Iya, saya paham pertanyaannya, pernyataannya Bu Helen ini karena ini jadi pertanyaan saya bertahun-tahun. Dulu saya nanya kayak gini, Tuhan, Salomo tuh kurang apa sih? Daud tuh kan yang ngajarin luar biasa, bisa kita baca di kitab Amsal. Ayahku mengajari aku begini, begini, begini. Dari pasal 4 sampai pasal 9 itu kan kata-kata Daud semua yang ditulis oleh Salomo di kitab Amsal itu. Batsyeba itu kurang apa? Satu-satunya perempuan yang dikatakan dalam Alkitab mengajarkan Taurat pada anaknya pakai kata Torah. Cuma Batsyeba. Lalu kurang apa Salomo itu? Kenapa dia pada masa tuanya meninggalkan Tuhan? Itu dulu pertanyaan saya gitu. Berarti Daud sama Batsyeba itu gagal loh mendidik anaknya. Gitu. Saya pikir dulu gitu ya kan. Tapi saya galau, masa sih gagal? Ternyata benar yang kata Bu Helen tadi. Artinya gini, kita orang tua harus maksimal lakukan fungsi kita ke anak-anak. Seorang ibu yang mengajar, seorang ayah yang mendidik. Ayah juga mengajar dan mendidik, ibu mengajar. Kita udah lakukan semaksimal mungkin. Nah, masalah anak itu ketika dewasa mengambil keputusan yang melenceng, kita kan nggak bisa memaksa. Kalau orang dewasa itu kan sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Masa kita mau paksa anak kita terus nggak mungkin. Dan memaksa itu kan juga nggak baik. Ya kan? Nah, ketika anak itu dewasa, dia mengambil keputusan sendiri. Kita sebagai orang tua gimana? Ya yang penting kita udah lakukan tugas kita di hadapan Tuhan, kita nggak salah. Di hadapan Tuhan kita nggak salah ketika kita diadili di takhta pengadilan Kristus. Hei Grace, kamu udah jalankan fungsimu sebagai seorang ibu mengajar anakmu dengan baik enggak? Sudah Tuhan. Good job. Masalah anakmu itu gimana? Itu keputusan dia, itu urusan aku dengan dia gitu. Seperti itu, makanya pola asuh yang salah itu salah satunya kalau kita tidak melatih anak-anak kita mengambil keputusan yang benar. Nah, banyak pola asuh yang salah itu misalnya kayak terlalu memanjakan, terlalu melindungi, pembiaran, penolakan. Kita tolak anak kita mungkin gara-gara kulitnya nggak sesuai yang kita harapkan, atau nggak sepintar kakaknya, atau nggak sepintar sepupunya, gitu-gitu ya. Banyak anak-anak tertolak atau mungkin dalam kandungan mau digugurkan dan lain sebagainya. Itu semua banyak ya pola asuh yang salah. Nah, semua pola asuh yang salah itu akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang salah. Seperti itu, Bu Ellen. Jadi, benar kata Bu Ellen tadi. Yang penting kita orang tua udah lakukan tugas kita. Kita di hadapan Tuhan, nggak salah. Tapi kalau anak kita mengikuti jalan yang benar, kita akan bersuka cita banget. Akan bangga. Gitu ya. Aku jadi orang. Nah, emangnya jadi monyet. Yang nggak pas jadi orang. Beneran jadi seorang pemimpin, beneran jadi seorang yang menjadi inspirator, yang baik buat masyarakat luas. Coba kalau anaknya masuk penjara, anaknya ditangkap polisi, apa kita nggak sedih? Apa kita nggak apa kayak namanya kayak aku gagal jadi orang tua, apa nggak seperti itu ya kan? Kira-kira seperti itu ya Bu Helen. Ya. ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, ya. Iya, benar Bu. Kalau saya berprinsipnya gini, kita orang tua yang memiliki anak, sama seperti ketika kita menjadi anak pada masa itu, kita memiliki orang tua, eh, hidup ini, kita ini adalah milik Tuhan. Walaupun kita eh, ada orang tua yang mengasih tahu, yang menunjukkan jalan, keputusannya adalah milik kita kembali. Kembali ke kita. Karena bagaimanapun orang tua mendidik, Tuhan punya rencana untuk anak tersebut. Jadi hanya orang tua itu mengarahkan. Kadang orang tua itu terlalu apa ya? eh, Memaksakan. ya memaksakan harus seperti ini. Padahal yang lebih punya kehendak itu adalah Tuhan. Memang Tuhan yang harus mengeraskan hati si anak ini ke sana. Mungkin Tuhan maunya ada di sana yang harus dituju si anak gitu, ya kan? Kita kembalikan aja sama Tuhan urusannya Tuhan.
Itu Saya memang setuju. benar, yang Ibu Grace katakan adalah paling utama mengajarkan adalah bagaimana dia harus mengambil keputusan. Kalau memang keputusan itu menurut kita adalah salah, dia harus bertanggung jawab akan Ya, keputusan itu. betul. Seperti itu ya Bu Grace ya. Jadi Oke. saya simpulkan gini, Bu Christine. Orang tua tuh harus nangkap visinya Tuhan untuk anaknya. Benar. Dia nggak boleh paksakan anakku harus ada yang jadi dokter karena dulu aku pengen nikah mbak dokter gak jadi nikah mbak pedagang misalnya kayak gitu. Atau aku dulu pengen jadi dokter nggak kesampaian gitu karena biaya mahal orang tua nggak punya duit. Jadi sekarang mumpung suamiku orang kaya, anakku harus jadi dokter. Padahal anaknya itu loh nggak punya cita-cita jadi dokter, nggak tertarik belajar biologi dan sebagainya, dipaksa. Akhirnya waktu sampai di tempat kedokteran, kuliah dia stres, down gitu kan. Nah itu salah orang tuanya, nggak boleh maksa. Jadi setiap anak kita tuh unik, Tuhan udah punya rancangan untuk hidup mereka seperti yang Bu Christine tadi bilang. Kita harus tangkap visi Tuhan untuk anak-anak kita supaya kita nggak salah mengarahkan mereka. Benar-benar. Wow, hari ini apa ya? Materinya dan diskusinya sangat baik sekali dan sangat menarik. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini dan apa materi yang telah disampaikan oleh Ibu Grace mampu untuk kita terapkan dan juga kita eh, ya itu kita sampaikan kepada keturunan kita, anak-anak kita, sahabat kita, ataupun orang lain, bagaimana kita dapat mengasuh atau mengajarkan kepada keluarga kita agar bisa mengambil keputusan yang baik, agar tidak salah, tetapi mengikuti jalan dan maunya Tuhan. Demikian Bu Grace. Uh, Sebelum kita menutup, masih ada lagi kamu Grace yang ingin disampaikan? Kami berikan kesempatan kepada Bu Grace untuk memberikan closing statement. Ya, saya rasa cukup. Ya, Cukup. Baiklah, terima kasih untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri acara kita. Bu Grace, boleh ditutup di dalam doa. ya kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah belajar banyak dari Raja Manasya. Untuk kami boleh belajar starting point yang baik dan juga finishing well. Tapi seperti yang Bu Christine katakan Tuhan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk berbalik kepada Tuhan dan berubah ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu hamba berdoa pengajaran ini boleh menolong keluarga-keluarga di Indonesia. Untuk kami berhati-hati ketika anak kami menginjak usia remaja. Supaya jangan sampai mereka jatuh pada pergaulan yang salah. Jangan sampai mereka tercebur pada kebiasaan yang buruk yang dipengaruhi oleh teman-temannya. Jangan sampai mereka kehilangan iman mereka hanya gara-gara pertemanan dengan orang-orang yang nggak membangun. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya materi ini benar-benar memperlengkapi kami sebagai orang tua, sebagai para women, untuk kami ini boleh bijaksana dengan hidup kami dan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan di acara Women Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Halo, terima kasih.